Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini tema firman Tuhan adalah iman yang hidup. Karena jujur banyak orang Kristen itu berkata dia beriman. Tapi iman yang bagaimana, saudara? Banyak yang beriman, tapi banyak juga imannya itu mati. Dan kalau iman kita mati, maka kita nggak bisa apa-apa. Itu percuma. Walaupun saudara setiap minggu ke gereja, saudara melayani Tuhan, mungkin saudara pendoa, tapi kalau imanmu mati, maka engkau tidak akan menerima apapun dari Tuhan dan tidak akan menghasilkan apapun iman itu. Kenapa kita harus memiliki iman yang hidup, yang aktif, saudara? Karena iman itu adalah senjata untuk kita bertahan. Iman itu adalah kekuatan untuk kita bisa terus berdiri tegap di hari-hari yang terakhir ini. Karena Alkitab bilang akan datang masa yang sukar. Dan kalau orang imannya itu setengah-setengah, mati enggak, hidup enggak, sekarat, maka kita enggak akan mungkin melihat. Dan kita tidak akan mungkin berdiri teguh sampai bisa mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita mau atau tidak, kita suka atau tidak, Alkitab bilang di hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Mau lari kemana, saudara? Kabur aja dulu. Nggak usah kabur-kabur, dalam hadirat Tuhan saja kita cari Tuhan. Kenapa? Karena dimanapun kita pergi, kesulitan, kesukaran itu akan ada. Sebagian orang berpikir kalau saya lari ke luar negeri hidup saya lebih aman. Apa begitu? Saya kemarin baru pulang dari Australia. Saya ketemu banyak orang Indonesia di sana. Saya tanya, apakah kamu di sini happy? Kalau mau ditanya jujur, kami pengen di Indonesia aja, Bu. Yang di Indonesia pada pengen kabur. Nggak tahu mau kabur kemana. Ayo kabur dalam hadirat Tuhan, yuk. Karena hanya di dalam Tuhan, dengan iman yang hidup, kita ini akan mengalami rencana Tuhan. Bukan soal di mana saudara berada, tapi apakah hari ini engkau berada dalam rencana Tuhan, itu yang terpenting, amin. Mau saudara lari ke Belanda, mau lari ke Jepang, Amerika, Australia, mau lari ke planet sekalipun di luar angkasa, kalau kau tidak berada dalam rencana Tuhan yang sempurna, maka semuanya akan gagal. Gagal total. Kenapa kita harus punya iman yang hidup? Karena kita sedang ada di zaman yang tidak baik-baik saja. Karena itu Alkitab yang bilang bahwa akan datang masa yang sukar. Dalam segala aspek kita ini akan diuji dan akan digoncang, saudara. Kenapa kita harus punya iman yang hidup? Karena kita ini ada di zaman yang sukar, di akhir zaman. Bagaimana nggak sukar, saudara? Kita buka media sosial sekarang. Saudara bangun pagi melakukan aktivitas, buka media sosial coba. Begitu buka, Pertamax oplosan. Udah emosi enggak? Emosi, saudara. Apalagi kalau dengar kalkulasinya. Saudara, kalau seorang pengendara motor, saudara isi satu hari sekian, maka kalau dikali dengan berapa tahun korupsi, Anda dirugikan 30 juta. Jadi emosi itu yang baca. Terus Anda minta ganti rugi enggak? Begitu di scroll yang bawa gayung lope pink. Ibu-ibu, bapak-bapak yang gak ngerti nanti pulang tanya sama istrinya apa itu gayung lope pink. Isinya media sosial Indonesia. Gayung lope pink, perakor, ani-ani. Sudah, saudara. Nanti scroll lagi beritanya apa? Agus. Ini Agus ini banyak. Agus pembunuh, Agus penipu, Agus pemerkosa, Agus buntung. Banyak sekali. Sampai suami saya tanya, Agus itu siapa? Emboh. Nggak tahu Agus itu siapa, saya juga nggak tahu. Semoga nama Agus di sini tidak seperti itu ya.
Jadi kita ini buka itu pembunuhan, buka itu penjambretan, buka media sosial ini hari-hari ini saudara. Ya itu berita-berita itu bikin error otak kita ini kalau kita nggak benar-benar memfilter apa yang kita dengar. Hari-hari ini media sosial itu bikin semakin heboh. Belum selesai kasus Pertamina oplosan segala macam, ini lagi kapal ASDP korupsinya 800 miliar. Ini 1000 triliun. Itu uang. Makanya berdoa sungguh-sungguh buat bangsa ini saudara. Kasihan bangsa kita ini sebenarnya kaya. Tapi karena banyak pejabat yang rakus ya. Mending makan babi daripada korupsi 1000 triliun. Iya enggak saudara? Udah makan babi aja deh ya. Lebih enggak haram itu. Ya lu makan babi haram, tapi makan duit rakyat enggak haram. Saya tuh bingung. Ya mending makan babi ya enggak? Ampuni saya Tuhan. Emosi juga saya. Ikut emosi loh lihat bangsa ini saudara. Ya makanya kita perlu berdoa. Gimana kita nggak emosi, gimana iman kita ini tidak sekarat kalau setiap hari yang kita dengar, yang kita lihat di media sosial isinya semua tuh begitu. Ya. Padahal Alkitab bilang itu apa saudara? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan bukan pertamax oplosan. Bukan gayung lopeping. Pelakor ani-ani. Makanya bagaimana iman kita mau tumbuh kalau setiap hari yang kita dengar itu hal-hal yang bikin emosi. Bagaimana orang Kristen itu imannya bisa hidup? Ya kalau saudara gak pernah dengar firman. Yang saudara dengar tiap hari ya media sosial yang saudara baca, lihat TV, lihat apa. Jadi semuanya menakutkan. Belum lagi lihat berita tentang alien. Banyak orang yang takut tanya sama saya, Bu bener ya Bu alien itu nanti datang menguasai bumi ya? Saya cuma bilang di Alkitab sih tidak ada ditulis alien ya Bu. Tapi gak tahu kalau dibuat ya Bu ya. Bingung saudara. Apa yang kita dengar hari-hari ini itu akan menentukan bagaimana kondisi iman kita. Ya, iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Buka Roma 10 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan ini Yesus yang berkata saudara. Ya, kata Tuhan Yesus di sana Roma 10 tadi di mana saya pendengaran akan firman Tuhan ya. Ya, Roma 10 ayat yang ke-16 sampai ayat 18 kita baca dulu. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi apa? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengar suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tapi hati mereka itu membatu. Kita dengar firman aja belum tentu kita bisa terima firman itu. Apalagi kita gak pernah dengar. Ya, Tuhan berkata kepada bangsa Israel ketika akhirnya mereka diizinkan dibuang di pembuangan di Babel. Tuhan bilang, kenapa bangsa ini dibuang? Kenapa kamu aku buang? Karena kau punya mata tapi buta, tidak melihat. Kau punya telinga tapi kau tuli, tidak mendengar. Mari kita pakai telinga kita yang sudah diciptakan Tuhan ini untuk mendengar firman Tuhan. Karena iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana mungkin iman kita timbul kalau kita gak pernah dengar firman? Coba saudara renungkan hari ini, 1 hari 24 jam, berapa banyak waktu
waktu yang kau pakai untuk mendengar firman Tuhan. Ayo ngaku, boro-boro Bu. Ya, saya itu baca Alkitab aja, ya kalau ke gereja. Imanmu sekarat saudara. Bahkan enggak sekarat lagi, mungkin pada mati. Rugi kalau kita ini jadi orang Kristen, tapi kita ini imannya mati sehingga kita tidak melihat, kita tidak mengalami mujizat Tuhan yang sudah disediakan buat kita saudara. Ayo kita hidupkan iman kita. Mari kita terus bekerja, berusaha untuk terus mau mendengarkan firman Tuhan supaya iman kita tuh hidup. Bagaimana mungkin orang itu, makanya saya selalu bilang orang Kristen itu kalau konseling terus tuh mesti gak pernah baca Alkitab. Gak pernah denger Alkitab. Tiap hari cuma mau konseling terus. Puyeng gak saudara? Konseling juga dikasih tahu gak didengar. Ini loh keadaan manusia di akhir zaman tuh begini. Ya, bagaimana mungkin engkau bisa melihat hal-hal besar yang dari Tuhan kalau engkau gak pernah bergaul dengan firman, gak pernah tahu apa itu isi firman Tuhan, itu isi hati Tuhan loh. Amin. Kita aja dengan suami itu seneng istri itu kalau ngerti isi hatinya, iya gak bapak-bapak? Langsung ya bapak-bapak itu ngomong. Ibu-ibu seneng gak kalau suaminya ngerti isi hatinya? Ada ibu-ibu di sini? Ya, senang ya, apalagi ngerti isi kantongnya. Amin, ini ibu-ibu mata duitan kau. Giliran isi kantong, amin, kenceng. Ya. Nah Tuhan itu begitu. Kalau kita ngerti isi hati Tuhan, nah kita ini kan menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Tapi bagaimana kita ngerti isi hati Tuhan? Orang kita gak pernah baca Alkitab, gak pernah dengar firman. Bagaimana iman mau timbul kalau tidak pernah dengar firman? Coba kita lihat Lukas 18 ayat 7 sampai ayat yang ke-8 saudara. Ini seru, serius saudara. Kenapa? Karena Yesus tuh berkata begini, kalau aku datang adakah iman aku dapati? Loh Tuhan aja mikir, Tuhan aja bertanya loh. Kalau dia datang kali yang kedua, adakah iman dia dapati di dunia ini? Ya, kita lihat Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata di sana, baca 1, 2, 3. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, baca dengan suara keras, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Kalau kita imannya hidup, setiap hari pagi dan malam siang kita berseru kepada Tuhan, masakan Tuhan tidak dengar kata Yesus? Masakan Bapa itu tidak mendengar kalau engkau berseru kepadanya siang malam? Maka dia pasti tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong. Tapi kenapa kau tidak melihat jawaban doamu? Ya mungkin karena imanmu mati. Alkitab berkata bagaimana supaya iman kita itu hidup. Ya, dikatakan saudara di dalam Yakobus bahwa ya, mari kita punya iman yang hidup supaya doa kita didengar. Yakobus 2 ayat 17. Ya, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kenapa doamu tidak dijawab? Kenapa Tuhan mengulur-ngulur waktu untuk mendengar doamu? Mungkin kau sudah doa, sudah puasa, tapi karena imanmu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu menjadi iman yang
mati dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Apa itu iman disertai perbuatan? Kalau Alkitab suruh kau hidup kudus, jangan selingkuh. Disuruh kejar kekudusan, kudus, jangan homo, jangan lesbi. Amin. Ya sekarang banyak saudara ya. Sekarang banyak ini yang begini-begini. Bahkan gak malu-malu di Indonesia sekarang. Cowok sama cowok ciuman. Ya, dihujat semua orang, dia bilang, oh lu tinggal di desa ya. Kalau orang di kota udah biasa, kota mana dulu? Ngeri sekarang ini. Orang berdosa bangga. Ya, kalau Tuhan suruh kau hidup kudus, jangan kepahitan. Jangan marah, jangan benci keluargamu. Ya, jangan berantem suami istri. Ya, jangan kau hidup dalam kepahitan, kekecewaan. Kalau kau terus hidup dalam kepahitan, kekecewaan, itu artinya imanmu mati. Sekalipun kau pelayan Tuhan, gembala sekalipun, kalau ada kebencian di dalam hati, maka iman itu mati, saudara. Ini serius, Alkitab ingatkan kita. Jangan, saudara. Karena kalau iman kita hidup, tadi Yesus berkata apa? Masakan Allah itu mengulur-ulur waktu untuk menolong mereka, orang-orang pilihannya yang siang malam itu berseru kepada Tuhan. Kita ada di masa yang sukar, tapi satu-satunya jawaban, kekuatan, pengharapan kita itu hanya Tuhan. Hari-hari ini gak ada orang lain bisa tolong kau. Jangan pernah andalkan manusia, jangan andalkan keluargamu yang kaya, karena manusia itu pasti mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kalau kita berseru pada Tuhan siang malam dan iman kita itu dibaharui, saya yakin Tuhan tidak akan pernah mengulur waktu saudara untuk menolong kita. Kemarin ada satu kesaksian dikirim di mesbah doa seorang ibu, dia bilang, Bu Debbie saya mau bersaksi. Saya ini udah lama Kristen tapi iman saya itu mati. Sampai akhirnya saya menemukan khotbah ibu di mesbah doa, lalu saya mulai mengikuti. Dan iman saya mulai dibaharui. Satu hari Bu, suami saya berangkat kerja, habis sarapan, saya masih dada-dada dia naik mobil pergi berangkat kerja. Jam 12 siang saya dikabari suami saya meninggal di tempat kerja. Masih pergi sarapan dada-dada. Jam 12 dapat kabar sudah innalillahi, meninggal jadi almarhum. Saya rasanya enggak bisa terima keadaan itu. Ya karena aduh Tuhan kok begitu cepat. Akhirnya saya marah sama Tuhan karena bukan cuma itu Bu. Suami saya meninggal ya tidak meninggalkan apa-apa. Meninggalkan satu mobil yang masih dicicil. Saya ini gak ada pekerjaan Bu. Saya tidak bisa terima dengan keadaan itu karena rasanya saya belum siap. Lalu akhirnya saya itu tiap hari cuma bertanya, Tuhan kenapa kau ambil suamiku, kenapa. Sampai satu kali akhirnya saya dengar khotbah ibu, pas di khotbah itu ya ibu berkata bahwa ingat semua yang terjadi di hidup kita itu adalah kedaulatan Tuhan. Jangan pernah membantah Tuhan tapi berdamai dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan keadaan supaya kau bisa melihat mujizat. Dia bilang akhirnya dia mulai mencoba berdamai, tapi ketika suaminya meninggal itu setelah penguburan, dia belum bisa terima keadaan itu, dia pergi ke leasing mobil itu. Dia bilang suami saya mati, saya gak bisa bayar cicilan karena ini mobil sekarang, oh gak bisa Bu. Di dalam perjanjian asuransi, kalau bapak meninggal ibu terusin utangnya. Karena bapak meninggal bukan karena kecelakaan. Kalau bapak kecelakaan lain cerita. Maka itu dianggap lunas. Terus bagaimana? Ya sudah ibu harus tetap bayar. Hari itu dia pulang, dia semakin menyalahkan Tuhan. Lalu setelah itu dia terus bertanya kenapa-kenapa. Dan akhirnya yaitu singkat cerita dia dapat khotbah saya, dia bertobat. Ketika dia berdamai dengan Tuhan, dengan keadaan, dia mulai ambil doa puasa, dia berseru kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan saya gak tahu harus hidup bagaimana, tapi saya hanya mempercayai Tuhan.
Dia bilang, saya ingat yang Ibu Debbie khotbahin, gak usah pinjam uang sama orang, gak usah cari siapa yang bisa tolong kita. Duduk di kaki Tuhan dan berseru kepada Tuhan. Karena kau cari manusia pasti kau kecewa. Lalu setelah dia bertobat, minta ampun sama Tuhan, dia berseru siang malam dalam doa dan puasa. Tiba-tiba dia mau kembali ke leasing itu karena mobil sudah nunggak 2 bulan. Dia gak bisa bayar. Dia balik ke leasing itu, dia ceritakan. Lalu orangnya bilang gini, ibu sebentar ya, saya tanyakan dulu kepada pimpinan. Gak lama orang itu keluar, dia bilang, Bu oke, sudah kami pelajari. Ini mobilnya sudah dianggap lunas. Bahkan ibu dapat pesangon dari kami karena ibu punya suami meninggal. Dia bilang itu seperti disambar petir. Karena dia tahu, dia tadinya mau ke leasing, mau berniat kembalikan mobil. Karena sudah nunggak 2 bulan dia gak bisa bayar. Tapi betapa terkejutnya waktu sampai di situ, malah dianggap lunas, dapat pesangon yang dia bilang akhirnya pesangon itu dia bisa buat modal usaha makanan kecil-kecilan untuk menghidupi anak satunya dan hidupnya dia. Wow gak saudara, Tuhan kita. Wow. Siapa yang bisa buat seperti itu? Apakah ada Allah mengulur-ngulur waktu untuk menolong orang yang siang malam itu berseru kepada dia? Tidak. Waktu imanmu hidup, engkau bersepakat dengan Tuhan dan engkau mulai terus berubah. Hidupmu terus berubah, engkau mencoba untuk menyenangkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Bahkan keputusan yang sudah dikatakan A, Tuhan bisa rubah jadi B. Sebab Alkitab berkata, Tuhan yang menguasai setiap hati manusia untuk membelokkannya ke kanan atau ke kiri. Dia datang ke leasing dengan niat mau kembalikan mobil karena tidak bisa bayar, sudah nunggak 2 bulan. Tapi Tuhan berkata lain. Sampai di situ mobil dianggap lunas dan sekarang ibu ada pesangon sedikit yang dia bisa buat catering kecil-kecilan untuk menghidupi dia dan anaknya. Ini kan seperti kisah janda dan buli-buli minyak yang tidak pernah berhenti. Cuma karena zaman sekarang udah gak ada janda-janda yang buli-buli minyak itu, jadi ya Tuhan bekerja dengan cara yang lain. Tapi kan terjadi. Amin saudara. Ada begitu banyak janji Tuhan yang akan digenapi dalam kehidupan kita asal iman kita hidup. Bilang kanan kirimu, bangun, hidupkan imanmu. Jangan punya iman standar. Jangan punya iman yang mati, jangan punya iman yang biasa-biasa aja. Ayo kita punya iman yang hidup. Amin saudara. Karena Tuhan itu tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong orang yang sungguh-sungguh berseru kepadanya siang malam dengan iman yang benar kepada Tuhan. Waktu iman kita hidup ada banyak perkara yang bisa Tuhan lakukan hidup kita ini tanpa kita sadari, tanpa kita tahu saudara. Ya, dan di sini dikatakan saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Ya, ayo berseru sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata ketika dia datang kembali yang kedua kali, satu pertanyaan Tuhan, dan ini serius. Kalau Tuhan yang tanya berarti warning bagi kita, amin. Kalau Yesus yang bertanya ini berarti kan warning, harus digaris merah itu tulisan. Kalau aku datang kembali kedua kali, adakah iman aku dapati? Sedangkan sekarang aja belum banyak aniaya, orang sudah tidak mau beriman. Sudah tidak mau baca Alkitab, tidak mau dengar firman Tuhan. Apalagi ketika kesaksian, masa aniaya besar itu datang. Kebenaran sudah diangkat. Ya udah, semua tersesat saudara, nggak ada lagi iman. Seorang mesbah doa, pendengar mesbah doa juga bersaksi sama saya. Saya bacakan berapa waktu lalu. Bu, shalom. Memang sih Bu,
percaya tidak percaya, setan itu ada. Saya bilang memang ada. Kalau setan gak ada berarti Alkitab bohong. Setan itu ada. Ya, dan setan itu kerjaannya keliling-keliling untuk cari orang yang bisa dijatuhkan. Dia bilang begini, saya itu tinggal di satu rumah Bu ya. Dan rumah saya ada setannya. Saya itu kenapa saya bilang ada setannya rumah saya? Karena saya dengar ada barang jatuh, padahal itu nggak mungkin jatuh. Misalnya ini saya taruh di sini, ini kan nggak mungkin jatuh kalau nggak digoyang, tapi tiba-tiba jatuh. Kalau setiap subuh itu jam-jam 2 dini hari, saya tuh mendengar ada orang jalan-jalan di rumah, padahal nggak ada orang, tapi ada suara kaki jalan-jalan. Horor ya saudara. Nanti lampu mati hidup. Jadi saya tahu rumah saya ada setan. Dan yang paling luar biasa, saya tahu rumah saya ada setan. Saya nih tiap hari marah-marah, ndak ada alasan, nggak ada pasalnya, saya marah-marah. Jadi saudara yang tiap hari marah-marah itu bisa jadi Anda kerasukan setan. Tapi Anda ndak tahu. Loh benar ini benar. Salah satu tanda paling umum orang dirasuk setan tuh marah-marah tiap hari. Karena setan tuh gak suka ketawa-ketawa. Ya, kecuali gila. Setan tuh gak suka sukacita. Pokoknya apa yang Alkitab tulis itu setan gak mau. Karena kerajaan Allah itu kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Nah setan gak mau orang damai, setan gak mau orang sukacita. Dia mau orang marah-marah, berantem, ribut, cerai. Bunuh-bunuhan tuh setan. Saudara, dan bahkan saya pernah Bu marah sama anak saya, mau saya cekik anak saya. Coba saudara, itu kalau dia lepas kendali, dia udah cekik, nanti mati baru dia sadar. Kenapa saya cekik ya? Karena dirasuk setan. Banyak orang itu bunuh orang gak sadar toh. Nanti sudah mati baru, saya juga gak tahu kenapa tiba-tiba saya ambil pisau, saya tikam, ini setan. Dia bilang, ya pokoknya seperti itu keadaan rumah. Sampai satu kali saya temukan khotbah ibu di YouTube. Gini-gini puji Tuhan saya nih saudara. Ya, banyaklah catatan saya di sorga ini dengan khotbah-khotbah saya ya. Saya dengar orang bersaksi-bersaksi, ini saya terhibur juga. Makanya saya kalau capek mau siaran itu suami saya itu selalu mendorong, ayo say, syuting say. Ini jemaat 50.000 di gedung sudah hadir semua, kamu gak datang bagaimana ya. Jadi ya udah saya syuting biarpun capek. Tapi kalau dengar-dengar kesaksian begini tuh saya jadi hilang capek saya. Karena ternyata firman itu berbuah. Dia bilang satu kali saya temukan khotbah ibu di YouTube. Dari situ saya mulai rutin ikut mesbah doa, mesbah syukur. Saya dengerin firman. Waktu saya dengar firman, saya sadar ternyata selama ini imanku itu mati. Walaupun saya Kristen, tapi mati. Lalu saya mulai belajar mempraktekkan semua ya firman Tuhan. Saya ikuti semua khotbah ibu. Saya tiap hari dengar firman, saya nyanyi lagu rohani, saya berusaha menguasai diri, saya enggak marah, saya enggak gini. Tanpa saya sadari, ya rumah saya enggak pernah lagi ada setan. Karena memang setan tuh enggak suka tinggal dengan orang yang imannya hidup. Jadi kalau ada orang rumahnya ada setan, yang pertama berarti kau imannya mati, yang kedua kau temannya setan. Loh orang kalau imannya mati temennya setan. Benar saudara. Tolak ukurnya dalam rumah tanggamu itu kalau ada senyum, sukacita, ketawa-ketawa itu Tuhan dalam rumah tanggamu. Tapi kalau tiap hari sebab dari pagi kau sudah lihat Petramax oplosan, kau sudah lihat korupsi 1.000 triliun, hatimu marah, istri tanya apa tanya-tanya. Lah kok aku ini bukan koruptor loh. Karena lagi baca, lagi nonton berita tentang korupsi. Jadi hati-hati saudara. Dia bilang, saya tiap hari cuma nyanyi Bu, di rumah nyanyi lagu rohani, saya putar khotbah, saya dengar khotbah, saya belajar jadi istri yang baik, saya layani anak, saya berubah. Waktu saya berubah, setannya pergi. Makanya saya selalu bilang kalau setan di rumahmu ada setan, enggak usah kau panggil pendeta. Panggil Debbie Basir, usir setan. Saya datang, setannya lari, saya pergi, setannya ajak 7 setan yang lebih jahat. Masuk ke rumahmu kata Yesus. Karena imanmu
mati. Tapi kalau imanmu hidup, ndak ada setan betah tinggal di rumah orang benar yang imannya hidup. Amin saudara. Ayolah saudara, ayo berhenti main jadi Kristen-Kristenan. Tuhan sudah mau datang. Dan betapa begitu banyak berkat Tuhan yang mau dicurahkan bagi anak-anak Tuhan yang imannya hidup. Saya percaya waktu kita mau sungguh-sungguh bertumbuh dalam Tuhan. Di Alkitab terlalu banyak ayat firman Tuhan, terlalu banyak cerita tentang orang-orang yang mengalami mujizat karena iman mereka hidup. Ketika Elia mengalami kelaparan, Tuhan bilang, Elia kamu jalan ya ke sana ya, ke tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Di sana nanti ada janda miskin yang kasih makan kau. Kalau Elia imannya mati, dia dengar janda miskin. Hello. Harusnya kepada janda kaya. Nanti engkau akan menjumpai janda kaya naik mobil Alphard. Nanti janda itu akan kasih kau uang, lalu kau diajak begini-begini, itu lebih masuk akal. Tapi Tuhan itu selalu suka yang tidak masuk, supaya membuktikan kualitas imanmu. Kau pergi ke sana, nanti kau akan ketemu janda miskin, dia yang akan pelihara kau. Bagaimana mungkin janda miskin bisa pelihara? Dia aja miskin. Tapi itu Tuhan saudara. Jangan suka menyepelekan Tuhan. Janjinya itu ya dan amin. Saya pun sudah mengalami apa yang Tuhan janji itu secara manusia. Gak mungkin, siapa saya? Ya, saya diusir dari rumah saya, gak bawa ijazah, mau jadi apa saya, gak ada ijazah. Sekarang orang berburu-buru cari S1, S2, S3, S21 kayak Samsung, S23. Supaya masa depannya gemilang. Siapa bilang? Maaf, jangan kau taruh imanmu pada pendidikanmu. Pendidikanmu tinggi bagus, tapi jangan karena pendidikanmu tinggi imanmu jadi mati. Karena sukses aja belum tentu beruntung di hadapan Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu berhasil dan beruntung. Jangan cuma mau berhasilnya, tapi kejar iman yang hidup supaya engkau juga beruntung. Orang berhasil banyak tapi tidak beruntung. Makanya rumahnya banyak marah-marah terus, kepahitan terus. Nah itu kau rugi saudara. Mari kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan. Ini waktunya sudah habis loh, sudah lewat 5 menit. Sepertinya baru mulai ya. Saya aja baru berkeringat sedikit ini ya. Tapi sudah habis waktunya. Kita berdoa, ayo saudara, hari-hari ini di tengah keadaan zaman yang tidak menentu. Ingat Alkitab berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang benar akan tetap hidup oleh percayanya kepada Tuhan, oleh imannya kepada Tuhan. Amin.